Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya, baik-baik semua. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Mari dipimpin oleh ketua kelas. Ya, alhamdulillah setelah kita baca doa, mudah-mudahan diperlancar ya pembelajaran hari ini dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ashifa, Vina, Laili hadir. Muhammad Reva, Ridwan, Safa, Zahra. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Baik, kalau gitu Ibu ingin bertanya sama kalian, apakah ada yang masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya? Ya, benar Safa. Minggu lalu kita bahas tentang syukur. Coba Syifa jelaskan apa itu syukur. Ya, benar sekali. Syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri. Ya, adapun syukur itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang masih ingat apa aja pembagian syukur? Ya, Reva, silahkan. Ya, benar. Syukur itu terbagi menjadi 3, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan badan. Oke, selanjutnya, apakah ada yang tahu hari ini kita membahas apa? Ya, benar Vina. Kita hari ini akan membahas tentang tawakal dan ikhtiar. Ada yang tahu pengertian dari tawakal atau ikhtiar? Oke deh, kalau gitu Ibu langsung jelaskan saja sedikit ya. Tawakal. Tawakal itu berasal dari bahasa Arab yaitu wakala, yang berarti menyerahkan atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Adapun tawakal dapat diartikan dengan makna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunggu hasil dari suatu usaha yang telah kita kerjakan. Nah, orang yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur di saat mereka mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya. Ia pun akan menyadari bahwa keberhasilan yang ia dapatkan itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, jika seseorang mempunyai sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan mengikhlaskan gitu ya, dalam keadaan apapun gitu. Tanpa merasa putus asa, galau, ataupun larut dalam kesedihan. Mereka akan berpikir bahwa kegagalan ini ia dapatkan karena ini baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mempunyai rencana atau telah menyiapkan keberhasilan selanjutnya di masa depan untuknya, gitu ya. Di sini pun ada sikap tawakal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu penguasa seluruh alam. Yang kedua, tahu keutamaan dari sikap tawakal. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa manusia itu banyak kekurangannya karena hanya Allah lah yang maha sempurna. Dalam bertawakal, hendaklah kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in
Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Adapun tawakal yang terbaik adalah seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Ada yang tahu ceritanya kenapa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Oke, sedikit ibu jelaskan. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di wilayah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Namrud. Di sana masyarakatnya menyembah berhala atau patung-patung. Dan ayahnya Nabi Ibrahim pun termasuk orang yang menyembah berhala, sekaligus pemahat patung-patung tersebut. Pada suatu hari Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah menyembah berhala, sedangkan ia tidak bisa mendengar, melihat, ataupun menolong ayah dalam kesusahan?" Namun ayahnya tidak dapat menjawab, dan ia malah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi jauh-jauh dari ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat kerajaan Babilonia. Namun kegiatannya tersebut ditentang oleh Raja Namrud sendiri, karena menurutnya Tuhan itu adalah patung-patung yang ia sembah, yaitu berhala. Lalu Raja Namrud menyuruh kepada pasukannya untuk mengikat dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukup untukku Allah saja dan penolong terbaik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolongnya secara langsung dengan berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Dengan begitu Nabi Ibrahim selamat dari api dan tidak luka sedikit pun. Masyarakat tersebut beralih mengikuti ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim karena melihat mukjizat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya materi ikhtiar. Secara bahasa, ikhtiar yaitu memilih. Secara istilah, ikhtiar yaitu usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti ia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian ia kerjakan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, tidak hanya berdiam diri atau berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat kemampuan kita. Setelah berikhtiar, maka kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita kerjakan itu berhasil dengan sukses atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan ini apakah ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan? Oke, Laili. Contohnya ya. Oke, contoh dari ikhtiar. Contohnya saat kita akan ujian. Nah, seminggu lagi kita akan ujian. Lalu Laili itu belajar
seminggu sebelumnya itu sudah belajar memantapkan materi-materinya, udah baca-baca, udah latihan-latihan segala macam soal gitu ya, untuk hasil saat ujiannya itu baik gitu. Nah, setelah melaksanakan ujian, Laili menyerahkan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah Laili kerjakan itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh Laili. Nah, itu contoh dari ikhtiar. Untuk contoh tawakalnya sendiri, misalkan Reva mengikuti olimpiade untuk mewakili sekolah Reva, dimana di situ Reva telah mempersiapkan segala macamnya, entah itu fisik, mental, ataupun latihan-latihan soal yang telah diberikan oleh guru Reva. Reva juga telah berusaha semaksimal mungkin saat mengerjakan soalnya. Namun pada saat pengumuman juaranya, nama Reva tidak termasuk dalam kategori juara. Di situ Reva merasa sedih, namun Reva tidak putus asa untuk tidak mengikuti olimpiade lainnya. Walaupun sedih, Reva tidak putus asa, namun Reva jadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kesempatan lain masih ada untuk Reva juara. Seperti itu ya. Nah, itu contoh dari tawakal dan ikhtiar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok. Ya, coba kalian buka halaman 27. Nah, di sini ada tugas untuk diskusi. Coba kalian diskusikan satu kelompok 2 orang. Di sini tugasnya itu mencari cerita yang berhubungan dengan sikap tawakal dan ikhtiar. Coba kalian diskusikan lalu nanti presentasikan ke depan. Ya, sudah cukup waktunya untuk diskusi. Mari kita mulai untuk presentasinya. Coba kelompok 1 presentasikan ke depan. Ya, bagus untuk kelompok 1. Terima kasih. Beri aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, bagus kelompok 2. Kalian sepertinya sudah pada paham ya dengan materi ikhtiar dan tawakal ini. Oke. Karena semuanya sudah presentasi, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin diantara kalian ada yang mengulas kembali apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Yuk, siapa, ada yang mau? Ya, Zahra, silahkan Zahra. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Zahra. Jadi tawakal adalah menyerahkan atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dalam menunggu hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Sedangkan ikhtiar yaitu usaha seorang hamba dalam melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan juga sukses. Oke, untuk lebih memantapkan lagi materi hari ini, Ibu ingin memberi kalian oleh-oleh nih. Ya, oleh-olehnya apa? Coba kalian buka halaman 28. Nah, di situ ada tugas dalam tabel tentang refleksi ya. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.